Bulughul Maram, kita sudah sampai pada hadis 195 dalam kitab saya. Dan yang terakhir kita bahas adalah bahwasanya disunnahkan kita menirukan suara muadzin per kalimat. Adapun ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita boleh memilih. Boleh kita mengucapkan juga hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Boleh juga kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Itu yang terakhir kita bahas. Saya di sini akan menampilkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barusan saya temukan. Sebelumnya saya belum pernah membaca hadis tersebut. Yang hadis ini menguatkan bahwasanya kita boleh menirukan muadzin ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dengan ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah juga. Saya temukan di dalam kitab Al-Mustadrak karya Al-Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala. Tulis di sini Al-Mustadrak ala Sahihain. Kitab Mustadrak kita klik, kemudian kita tulis Ad-Da'watil Mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nadal munadi," apabila seorang muadzin mengumandangkan azan, "Futihat abwabus sama," pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. "Wastujibat du'a," maka doa pun jadi dikabulkan. Karena kalau pintu langit dibuka, doa cepat naik, dikabulkan. "Faman nazala bihi karbun," barang siapa yang sedang mengalami satu kesusahan, au syiddah atau kesulitan, falyatahayyan al-munadi, maka hendaklah dia menunggu datangnya orang yang azan. Fa idza kabbara fakabbiru, fa idza kabbara kabbiru, kalau dia takbir, takbirlah. Wa idza tasyahhada tasyahhadu, kalau dia ucapkan syahadat, ucapkan syahadat juga. Wa idza qala hayya 'alas shalah, apabila dia mengucapkan hayya 'alas shalah, qala hayya 'alas shalah, maka dia, yaitu yang mendengar, juga mengucapkan hayya 'alas shalah. Wa idza qala hayya 'alal falah, qala hayya 'alal falah, dan apabila dia mengucapkan hayya 'alal falah, maka dia, yaitu yang mendengarkan, mengucapkan juga hayya 'alal falah. Thumma yaqul, kemudian dia, yaitu yang mendengarkan, membaca Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati as-sadiqatil mustajabatil mustajabu laha da'watil haqq wa kalimatil haqq ahyina 'alaiha wa amitna 'alaiha wa ba'athna 'alaiha waj'alna min khiyari ahliha ahya'an wa amwatan, thumma yas'alullahu hajatah. Lalu setelah itu dia meminta hajatnya kepada Allah, maka niscaya akan segera dikabulkan oleh Allah. Ini hadis riwayat Imam Hakim dan dia mengatakan sahih sanadnya. Nah, di sini sangat jelas bahwasanya Rasulullah mengatakan apabila muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah qala, maka orang yang mendengar juga mengucapkan hayya 'alas shalah. Maka boleh kita menirukan muadzin persis seperti ucapan dia. Baik, kita lanjutkan sekarang hadis 195. Wa qala al-muallif rahimahullah wa an Uthman bin Abi al-As radhiyallahu anhu annahu qala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni, jadikanlah saya imama qaumi, sebagai imam untuk kaumku, yaitu orang-orang Thaqif. Karena Uthman ini Uthman al-Thaqafi. Qala, beliau mengatakan, anta imamuhum, baik, kamu adalah imam mereka. Jadi disetujui oleh Nabi karena dia memang orang yang baik, sehingga permintaan dia dikabulkan oleh Nabi. Waqtadi, dan ikutilah bi ad'afihim, orang yang paling lemah di antara mereka, yaitu para jamaah. Wattakhidh muadzinan, dan ambillah seorang muadzin la ya'khudhu, yang tidak mengambil ala adanihi, atas adanya, ajra, upah,
Hadis diriwayatkan oleh Imam 5, dihasankan oleh Imam Turmudi, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya muadzin yang baik adalah muadzin yang tidak mengambil upah terhadap azannya. Nah, maka pembahasan fikihnya dalam hadis ini adalah apa hukumnya seorang muadzin mengambil upah dari azannya? Apakah haram ataukah boleh tetapi makruh? Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama karena adanya hadis ini. Dan hadis ini sama sekali tidak menunjukkan haram, karena Rasulullah hanya mengatakan ambillah muadzin yang tidak mengambil upah. Beliau tidak mengatakan haram mengambil upah dari azan, nggak ada begitu. Maka sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian lagi mengatakan haram. Pendapat yang tengah-tengah adalah bahwa seorang muadzin boleh mengambil upah apabila dia ditetapkan sebagai muadzin di satu tempat. Kenapa? Karena dia mengambil upah itu bukan karena azan yang dikumandangkannya, tetapi dia mengambil upah karena dia ditahan untuk menjaga masjid tersebut, untuk menjaga azannya masjid tersebut. Seandainya dia tidak siap sebagai muadzin di situ, niscaya azan di masjid itu nggak akan teratur. Jam 12 lebih seperempat baru azan zuhur, jam setengah 4 baru azan asar. Itu kalau tidak ada muadzin yang teratur. Maka boleh mengambil upah apabila dia memang ditetapkan untuk azan di satu tempat, ditahan di satu tempat. Yang tidak boleh berarti kalau kita setelah azan kemudian kita minta kepada ta'mir, mana upah saya azan, nggak boleh. Jadi misalnya kita mampir di masjid tertentu, di masjid itu memang tidak ada muadzin yang tetap. Nah, kita pas mampir ternyata belum diadzani, kita azan, habis itu kita ngatung-ngatung, ya mana apa upah saya sudah azan tadi. Nah, itu yang nggak boleh. Tetapi kalau kita ditetapkan sebagai muadzin yang menetap atau yang menjaga waktu sholat di masjid itu, maka tidak ada masalah mengambil upah insyaallah taala. Tapi yang lebih baik adalah tidak mengambil sama sekali. Jadi kita bicarakan dua masalah, ya. Masalah yang pertama, azan muadzin yang paling baik, yaitu yang tidak mengambil upah. Masalah yang kedua, hukum upah boleh atau tidak. Nah, maka dua masalah itu harus kita bedakan. Kalau kita bicara yang terbaik, maka yang terbaik adalah tidak mengambil upah. Dia pilih upah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini juga kita ambil pelajaran bahwasanya untuk ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang khusus, itu bagusnya memang tidak mengambil upah. Ibadah khusus misalnya apa? Imam. Ibadah khusus misalnya apa? Khutbah Jumat. Ibadah khusus misalnya apa? Khutbah Id. Maka apa yang terjadi sekarang ini di khatib Jumat setelah khutbah selesai kemudian diberi amplop dan sebagainya, itu sebenarnya lebih bagusnya tidak ada itu. Akan tetapi ketika kita diberi, kita sebagai khatib kemudian diberi, maka menerima tidak ada masalah selama kita tidak mengharapkan. Selama tidak apa? Mengharapkan. Karena itu tolong kepada para khatib, kepada para imam, kepada para muadzin, jangan mengharapkan. Tetapi kalau diberi nggak apa-apa, menerima. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza saqallahu ilaika rizqan," apabila Allah menggiring kepada engkau satu harta, min ghairi mas'alah, kamu tidak meminta, wala israfi nafsin, kamu juga tidak mengharap-harap, fakhudhu, ambil dia, fa innallaha a'taqahu, karena hakikatnya Allah lah yang memberikan kepada anda. Hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar. Waktu itu Umar diutus oleh Nabi sebagai amil zakat. Setelah selesai urusan, maka Umar dikasih uang zakat oleh Nabi. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan kepada orang lain." Maka Rasulullah mengatakan, "Enggak. Ma ataqallahu min hadzal mal." Apapun yang Allah berikan kepada engkau dari harta ini, min ghairi mas'alah, tanpa kamu minta, wala israf,
tanpa kamu harap-harap, fakhudhu, ambil, jangan ditolak. Fatamawwalhu, gunakan sebagai harta, ya. Au tasaddaq bihi, atau kalau tidak mau sedekahkan. Jadi ini fadilah, ya. Kalau kita dikasih, terima saja, karena setelah itu bisa kita gunakan bebas, kita wakafkan, kita berikan kepada orang miskin, kita berikan apapun, pokoknya bebas, ya. Wa ma la, akan tapi apa yang tidak seperti itu, fala tutbi'hu nafsak, maka kamu jangan turuti hawa nafsumu, ya. Nah, maka kamu kembali ke masalah tadi, ya. Seandainya muadzin dikasih upah atau dikasih amplop atau juga ibadah-ibadah mahdoh yang lain, ya, khatib, imam dan sebagainya, maka selama tidak mengharapkan, tidak ada masalah insyaallah ta'ala, ya. Dan biasanya orang-orang yang memberikan itu tidak mengatakan ini upah khutbah, enggak, ya, tapi mengatakan ini ganti bensinnya, ya. Tapi sebenarnya ganti bensin juga enggak normal, ya. Dari Mantung rumah saya sampai ke masjid sini, ya, khutbah Jumat, kasih amplop misalnya 100 atau 50, mosok bensinnya sekap nih, kakean nih, ya. Paling bensin berapa? 5.000, kasih 5.000, ini bensinnya 1.000, ya. Tentunya katanya. Tapi mau ngasih 5.000 rategel, ya. Makanya dikasih banyak, ya. Tayyib. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, ij'alni imama qaumi, jadikan saya sebagai imam kaumku. Ini menunjukkan bolehnya kita meminta jabatan dalam satu kebaikan, bukan dalam urusan dunia, ya. Tapi kalau jabatan urusan dunia, presiden, RT dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan, ya. Tapi kalau dalam kebaikan, maka tidak ada masalah, ya. Seperti di sini Allah menyebutkan di dalam Al-Quran yang menguatkan masalah ini, yaitu doa orang-orang yang baik, ibadur rahman. Salah satu doanya adalah waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai imam atau panutan bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Orang yang baik yang ditiru oleh orang-orang yang bertakwa yang lainnya. Ini adalah satu imamah, satu kepemimpinan di dalam kebaikan atau dalam agama, tidak ada masalah. Kalau dalam masalah dunia jangan minta. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya waqtadi bi'adhafihim, imam hendaklah mengikuti jamaah yang paling lemah. Jadi imam itu hendaklah mengetahui siapa jamaahnya. Kalau jamaahnya adalah orang-orang awam, jangan sholat terlalu panjang. Sholatlah dengan membaca separuh halaman Al-Quran. Saya biasanya kalau imam itu separuh halaman dari Quran Indonesia. Quran Indonesia itu barisnya lebih banyak daripada Quran Arab, nih, Quran Medina. Nah, biasanya saya ambil separuh, karena kalau terlalu panjang akan memberatkan. Nah, maka kalau kita lihat di situ ada orang tua, di situ ada orang sakit, di situ ada musafir yang mampir, nah, maka jangan dipanjang-panjangkan, karena mereka adalah orang-orang yang lemah, yang mereka tidak mampu sholat yang lama. Hadis 196. Wa an Malik bin al-Huwairithi radhiyallahu anhu qala lana, telah berkata kepada kami an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa idza, dan apabila hadaratis shalah, telah tiba salat, maksudnya telah tiba waktu salat, falyu'adzin, maka hendaklah mengumandangkan adzan lakum, bagi kalian, ahadukum, salah satu dari kalian. Al-hadis, maksudnya al-hadis itu dan seterusnya, ini berarti ringkasan, okay? Hadis dikeluarkan oleh Imam 7. Hadis ini menunjukkan diperintahkannya adzan ketika sudah tiba waktu salat. Maka seperti yang sudah dijelaskan dulu, ya, fungsi adzan itu adalah untuk memberitahu datangnya waktu salat. Maka muadzin itu harus tertib, okay? Jangan sampai sudah lewat 10 menit, 15 menit baru adzan. Ini berarti muadzin yang tidak tertib. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya yang adzan itu hendaklah ahadukum, satu aja, jangan dua bareng, ya. Jadi misalnya dua orang semangat pengen adzan semuanya, nah, kemudian gantian satu-satu, ya, saya satu kalimat, kamu satu kalimat, nggak boleh, ya. Ahadukum, salah satu, berarti satu orang. Kalau mau seperti itu gantiannya nanti, ya, saya zuhur, kamu asar, saya maghrib, kamu isya, nah, itu nggak ada masalah. Kalau dalam satu adzan ya harus satu orang, ya. Kemudian dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan apa?
La yushtaratu fil muadzin ghairul iman. Tidak ada syarat bagi seorang muadzin selain hanya satu syarat, yaitu dia harus beriman aja. Karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ahadukum, salah satu kalian wahai orang yang beriman. Maka tidak ada syarat harus hafal Quran, tidak ada syarat harus ini harus itu. Beda dengan imam ya. Kalau imam itu ada syarat-syaratnya, tapi kalau muadzin maka tidak ada syarat-syaratnya. Yang penting dia mukmin, dia bisa mengucapkan azan secara benar, sudah boleh untuk menjadi muadzin. Anak kecil SD nggak ada masalah, yang penting sudah lurus azannya sehingga dia sudah memayyiz. Hadis 197. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari Jabir, kalau tidak disebutkan Jabir siapa berarti Jabir bin Abdillah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, idza apabila adzanta kamu adzan fatarassal, maka pelan-pelanlah. Tarassul itu sama dengan tartil, ya, pelan-pelan. Wa idza aqamta, dan apabila engkau qamat fahdur, maka hadirlah. Hadir itu cepat, ya. Seperti dalam qiraat Quran kan ada tahqiq, ada hadr, ada juga tengah-tengah. Waj'al, dan jadikanlah baina adzanika, antara adzanmu wa iqamatika, dengan qamatmu, qadra, sekitar ma yafrughul akil, apa yang selesai orang yang makan itu, min aklihi, dari makannya. Makan paling berapa? 10 menit, 15 menit, al-hadis, dan seterusnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan didhaifkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya azan dengan qamat itu ada perbedaan. Perbedaannya, kalau azan itu adalah tarassul, yaitu pelan-pelan, satu kalimat berhenti, tarik nafas, satu kalimat lagi berhenti. Tetapi kalau qamat maka hadir, cepat. Ada jedanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tapi jedanya pendek aja. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya antara adzan dan qamat itu ada jedanya. Jangan langsung adzan langsung qamat, jangan, tetapi sekitar orang selesai makan. Dalam hadis yang lain disebutkan sekitar selesai orang minum. Kita lihat hadisnya ya, hadis yang lebih lengkap. Nah, pertanyaan yang bagus. Bagaimana kalau ada pengajian seperti ini setelah pengajiannya terlalu panjang, melewati batas, kemudian langsung adzan langsung qamat, gimana itu? Nah, nanti akan kita bahas. Dalam hadis yang lebih lengkap disebutkan ada 3, yaitu yang pertama adalah orang yang makan selesai dari makannya. Yang kedua asyarib min syarabihi, orang yang minum selesai dari minumnya. Nah, kalau zaman dulu kan minum itu kan susu, jadi peras dulu susu unta, kemudian ditaruh di wadah, kemudian dicampur air, kemudian diminum, nah, kemudian kenyang, selesai. Jadi bukan minum satu gelas seperti yang kita sekarang, bukan. Wal mu'tasir idza dakhala liqada'i hajati, dan juga orang yang buang hajat ketika dia sudah selesai dari buang hajatnya. Maka ya kira-kira lah antara 10 menit sampai 15 menit itu adalah waktu yang bagus untuk azan dengan iqamah. Nah, muncul pertanyaan tadi, bagaimana kalau azan langsung qamat? Boleh enggak? Apakah menyelisih hadis ini? Jawabannya ada 2, Pak. Jawaban yang pertama, hadis ini adalah derajatnya dhaif. Sebagaimana kita tahu, hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tetapi meskipun hadis ini dhaif secara sanad, tetapi maknanya benar. Bahwasanya antara adzan dengan qamat itu memang sunnahnya ada jeda. Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina kulli adzanaini salatun." Di antara setiap 2 adzan alias adzan dan qamat ada salat. Nah, berarti ada jedanya kan? Liman syaa, bagi siapa yang mau. Nah, 10 menit kita salat 2 rakaat sangat cukup, 15 menit sangat cukup. Ini hadis muttafaqun alaih. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, para ulama ketika membahas hadis ini atau hadis-hadis yang seperti ini, mereka membahas maqasidus syariah. Saya tulis ya.
Maqasidus syariah, maksud dari syariat. Kenapa disuruh antara adzan dengan qamat itu ada jeda? Tujuannya apa tujuannya? Para ulama mengatakan tujuannya adalah karena adzan itu fungsinya untuk mengumpulkan orang. Maka kalau adzan langsung qamat, ini fungsinya jadi nggak ada. Orang baru persiapan tiba-tiba sampai masjid sudah tahiyat. Loh kok gimana nih? Nah, karena tadi langsung qamat. Nah, itu berarti adzannya nggak ada fungsinya. Maka kalau ada pengajian seperti ini dan kita tahu bahwasanya yang sholat nanti ya paling orang-orang ini, maka boleh nggak adzan langsung qamat? Boleh, karena sudah apa? Sudah kumpul. Maka insya Allah kalau kajian ini mundur sampai jam 8 misalnya, kemudian setelah jam 8 adzan langsung qamat, tidak ada masalah insya Allah ta'ala. Jelas Pak ya? Tidak menyelisih syariat. Dan kemudian saya ulangi lagi, ini hadis derajatnya dhaif, tetapi isinya benar. Kenapa? Mari kita perhatikan. Kalau kamu adzan perlahan-lahanlah, kalau kamu qamat maka cepatlah. Ini sesuatu yang benar. Kenapa? Adzan itu para ulama katakan fungsinya adalah nidaul ghaibin, untuk memanggil orang-orang yang ghaib, orang-orang yang tidak di masjid. Maka karena fungsinya untuk memanggil orang-orang yang tidak ada di masjid, ini sangat pantas kalau kalimatnya itu perlahan-lahan, satu kalimat berhenti, satu kalimat lagi berhenti, nah, sehingga lebih cocok untuk panggilan. Tetapi kalau qamat itu adalah i'lamul hadirin. Qamat itu fungsinya adalah untuk memberitahu orang-orang yang hadir di masjid, orang-orang yang sudah masuk masjid, bahwasanya ini imam sudah siap, mari kita salat nih. Maka tidak perlu perlahan-lahan, cepat aja gendang rampung, gendang salat nih. Maka sekali lagi hadis ini dhaif sanadnya, tetapi isinya sahihul makna, isinya benar. Hadis 198. Walahu, dan diriwayatkan juga oleh beliau siapa? Ya, oleh Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yu'adzin, tidak boleh adzan illa mutawaddi, kecuali orang yang sudah wudu. Artinya kalau batal tidak boleh wudu. Tetapi hadis ini dha'afahu aidan, derajatnya juga didhaifkan oleh Imam Tirmidzi. Dhaif karena di dalamnya ada inqita'. Inqita' itu sanadnya putus, enggak sambung. Ada rawi bernama Zuhri, dia meriwayatkan dari Abu Hurairah padahal enggak pernah ketemu. Nah, ini berarti sanadnya putus. Nah, sanad putus ini menyebabkan apa? Dhaif. Nah, sehingga kesimpulannya orang yang adzan meskipun dia batal tidak apa-apa. Ada kelompok yang mensyaratkan adzan itu harus suci dari hadas besar, yaitu kelompok Hadawiyah. Kelompok Hadawiyah ini adalah termasuk kelompok Syiah. Al-Hadawiyah ini nisbat kepada Al-Imam Al-Hadi. Al-Imam Al-Hadi ini termasuk kelompok Syiah. Mungkin ada yang bertanya, loh, kelompok Syiah kok kamu tampilkan di sini dalam kitab syarahmu ini? Maka saya jawab bahwa saya ini hanya menukil dari kitab Subulus Salam. Dalam kitab Subulus Salam disebutkan kelompok Hadawiyah mengatakan disyaratkan adzan itu harus suci dari hadas besar. Kalau hadas kecil nggak apa-apa. Nah, ini menurut kelompok Hadawiyah. Jadi ini sekedar nukil saja, sehingga bukan berarti saya mengakui bahwasanya ini mazhab yang benar, tidak. Adapun pendapat yang kedua, Imam Ahmad mengatakan tidak sah adzan meskipun hadas kecil. Jadi menurut Imam Ahmad hadis ini dipakai, tetapi karena hadis ini dhaif, maka sebagaimana sudah kita jelaskan berkali-kali, hadis dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Karena itu kalau kita belum wudu kemudian kita adzan, tidak apa-apa. Kalau kita adzan di tengah-tengah adzan kita kentut, lanjutkan, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tetapi lebih baik adzan itu setelah apa? Wudu. Dalilnya apa? Hadis yang di dalam kitab Sunan. Rasulullah SAW bersabda,
inni karihtu, sesungguhnya aku tidak suka, an azkurallah, bahwasanya aku zikir kepada Allah, illa ala tuhrin, kecuali dalam kondisi suci. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka azkurallah, zikir kepada Allah, ini termasuk adzan. Berarti paling bagusnya adzan itu dalam kondisi suci. Baca Quran dalam kondisi suci, wirid-wirid dalam kondisi suci, itu lebih baik. Tapi seandainya tidak, tidak apa-apa. 199. Walahu, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga, an Ziyad bin al-Harits radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man adzana, siapa yang telah mengumandangkan adzan, fahuwa yuqim, maka dialah yang mengumandangkan iqamat. Artinya tidak sah kalau yang qomat itu orang lain. Tetapi wa dha'afahu aidan, hadis ini juga dhaif. Karena dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Sehingga kalau seandainya yang adzan saya, kemudian yang qomat panjenengan, sah, enggak ada masalah, tidak harus diulang. Bahkan ada hadis yang menunjukkan hal itu, hadis 200. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam hadisnya Abdullah bin Zaid, bahwasanya dia mengatakan, ana, saya, ra'aituhu, saya yang bermimpi diajari adzan, yakni adzan. Wa ana, dan saya, kuntu, adalah aku ini, uriduhu, saya menginginkan adzan. Ini bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya itu yang bermimpi adzan. Tetapi kenapa engkau suruhkan Bilal yang adzan? Padahal saya juga pengen adzan. Qala, Nabi mengatakan, ya sudahlah, fa'aqim anta, qomatlah kamu. Maka berarti yang adzan Bilal, sementara yang qomat adalah Abdullah bin Zaid. Maka hadis ini menunjukkan bahwa yang qomat orang lain itu boleh nggak? Boleh, ya. Tapi sayangnya wa fihi dha'fun aidan, hadis ini juga dhaif. Jadi sama-sama dhaifnya, Pak. Lah terus kalau sama-sama dhaifnya gimana? Ya sudah, hukum asalnya kan boleh. Karena tidak ada larangan, berarti boleh. Tapi hendaklah orang yang sudah adzan itu jangan diserobot qomatnya, gitu. Karena biasanya orang yang adzan biasanya dia yang qomat. Sehingga kalau kita serobot qomat, dia bisa marah. Maka kalau kita mau qomat, hendaklah bilang dulu, afwan, saya pengen qomat supaya dapat pahala, engkau izinkan atau tidak? Begitu diizinkan, kita qomat, gak ada masalah. 201. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muadzin, orang yang adzan itu, amlaku, lebih menguasai, bil adzani, terhadap adzannya. Maksudnya muadzin kalau sudah tiba waktu adzan, jangan dihalangi untuk adzan. Jangan mengatakan jangan adzan dulu, saya sahur belum selesai, nggak boleh gitu. Wal imamu, dan imam itu, amlaku, lebih menguasai, bil iqamah, terhadap qomatnya. Maksudnya kalau imam sudah menyuruh qomat, jangan kita menunda-nunda. Atau sebaliknya, kalau imam belum menyuruh qomat, jangan kita tergesa-gesa. Tetapi sayangnya hadis ini rawahu Ibnu Adi, diriwayatkan oleh Ibnu Adi, wa dha'afah, dan hadis ini beliau menilainya dhaif. Karena di situ ada seorang rawi bernama Syarik, dan dia adalah rawi yang jelek hafalannya, dan jelek hafalan itu menyebabkan hadisnya dhaif. Tapi saya ingin tegaskan bahwasanya imam lebih menguasai iqamat, ini sahih dari perkataan sahabat. Ini tidak sahih dari sabda Nabi, tapi sahih dari perkataan sahabat. Tahu dari mana? Setelahnya baca 202. Walil Baihaqi, diriwayatkan oleh Baihaqi, nahwuhu, semisal hadis tersebut, an Ali, dari Ali bin Abi Thalib, min qaulihi, tapi perkataan Ali. Jadi Ali mengatakan muadzin itu lebih menguasai azan, maka jangan dihalang-halangi untuk azan. Dan imam itu lebih menguasai qomat, maka jangan qomat dulu sebelum diperintah imam. Kalau imam sudah perintah, qomatlah, jangan tunda-tunda. Nah, ini perkataan Sayyidina Ali, bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya, perkataan Ali ini benar atau enggak? Benar. Jawabannya apa? Benar. Karena Bilal radhiyallahu taala anhu, apabila dia azan,
maka dia tidak akan qomat sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar. Kalau Nabi nggak keluar, belum keluar dari rumahnya, dia nggak pernah qomat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, karena Bilalun adalah Bilal yu'adzin adzan duhur idza dahadat, apabila matahari sudah tergelincir. Terus qomatnya jam berapa? Jam 1, jam setengah 1. Fala yuqimu, dia tidak akan qomat hatta yakhrujan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi keluar. Nah, ini keluarnya ini menunjukkan bahwa Nabi sudah siap untuk apa? Untuk mengimami. Fa idza kharaja, kalau Nabi sudah keluar dari rumahnya, aqamas salata, Bilal langsung qamati salat hina yara, ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menguatkan hadis yang dhaif nomor 201 ini. Jadi Masya Allah ya, dalam Bulughul Maram ini banyak hadis-hadis dhaif, tetapi ternyata isinya benar, isinya terpakai, sehingga memang kitab Bulughul Maram ini sangat layak untuk kita pelajari dan kita hafalkan. 203. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu, tidak akan ditolak ad-du'a, doa bainal adani, antara adzan wal iqamati, dengan qomat. Hadis diriwayatkan oleh Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini menunjukkan antara adzan dengan qomat itu sangat bagus untuk kita gunakan berdoa. Bukan membaca Quran. Membaca Quran ya boleh, tetapi lebih afdal apa? Berdoa, karena doanya mustajab. Apa sebabnya mustajab? Tadi sudah kita bacakan hadisnya di awal majelis. Pintu langit dibuka. Itu yang menyebabkan apa? Doanya mustajab. Dalam hadis yang semisal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani la turaddani." Sintani, ada dua doa, la turaddan, yang tidak ditolak oleh Allah. Kapan itu? Ad-du'a indan nida, doa ketika adzan, wa tahtal matar, dan di bawah hujan, maksudnya ketika turun hujan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Abu Daud dan yang lain-lain. Nah, ini perhatikan kata-katanya, doa ketika adzan. Sementara yang hadis tadi, doa antara adzan dengan qomat. Nah, maka kesimpulannya, pada saat adzan dikumandangkan, ini doa mustajab, dan juga setelah adzan selesai sampai qomat, itu doa juga mustajab. Nah, terus kalau mustajab, doa apa yang paling baik untuk kita baca setelah adzan? Jawabnya hadis 203. Wa an Jabirin. Ada nggak di sana? Ada. Karena sebagian naskahnya nggak ada ini. Jadi sebagian naskah Bulughul Maram nomor ini nggak ada. Makanya ini sengaja saya kasih ini tanda kurung untuk menandakan bahwa sebagian naskah nggak ada ini. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala, siapa yang mengucapkan, hina yasma'un nida, ketika mendengar adzan, maksudnya setelah selesai menirukan adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Siapa yang baca doa begini, halat lahu syafa'ati, maka pasti halal bagi dia syafaatku yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam 4. Ini takhrijnya kurang pas nih, karena sebenarnya Imam Bukhari juga meriwayatkan, padahal Imam Bukhari lebih berhak disebut daripada Imam 4 nih. Maka perlu ditambahkan di sini, akhrajahul Bukhari wal arba'ah, mestinya begitu. Nah, maka setelah adzan selesai, paling bagus kita membaca doa ini. Mintakan kepada Nabi Muhammad SAW wasilah, fadilah, maqamah mahmudah, maka menyebabkan kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tetapi doa apapun kalau kita mau baca terserah, bebas, bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, mengucapkan doa apapun yang kita inginkan yang isinya kebaikan, maka nggak apa-apa. Dalilnya apa? Rasulullah SAW dilapori, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
orang-orang yang azan itu mereka mengalahkan kami dalam hal pahala. Mereka udah dapat pahala yang banyak, sementara kita cuma mendengarkan, pahala kita kecil. Apa kata Nabi? Qul kama yaqulun. Kalau begitu ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, tirukan. Fa idzan tahaita, kalau sudah selesai, fasal, maka mintalah, tu'tah, kamu akan diberi oleh Allah. Nah, ini kata-katanya kan umum nih. Fasal, mintalah, berarti bebas, doa apa saja boleh, ya. Rabbi zidni ilma, boleh. Rabbi zidni zaujatan salihatan, boleh, ya. Ada yang pengen tambah istri? Nah, itu doanya, caranya, ya. Rabbi zidni, saya tidak menyuruh loh, ya. Cuma memberi contoh aja, ya. Tapi inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kalau ada sisa waktu boleh untuk tanya jawab.